Yang ketiga itu hanya sekedar untuk memprovokasi supaya pasukan terpecah. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 154 sampai 156. Saya ingin kupas dulu sedikit sebelum kita masuk pada inti bahasan, karena ada bagian penting yang kadang-kadang luput dari pemahaman kita, padahal Allah menunjukkan sesuatu yang indah yang sering terjadi dalam kehidupan. Ayat 154, Anda boleh tulis tadi yang dibaca imam, ayat 154 sampai 156 Ali Imran. Ayat 154 itu ada hubungannya dengan ayat 153, 152, 151 sebelumnya. Secara singkat, ayat ini menggambarkan tentang pelajaran besar dari peristiwa Perang Uhud. Ketidakdisiplinan, desersi itu meninggalkan tugas yang diwajibkan dengan konsekuensi yang cukup berat. Biasanya dalam aspek militer atau diplomasi tingkat tinggi. Seperti ketahui yang viral kisahnya, Nabi telah mengatur pasukan, menempatkan sebagian di satu bukit pasukan pemanah, ya. Kemudian mengatur strategi yang juga sangat luar biasa, indah dan teliti. Tapi apa yang terjadi? Tiba di pertengahan sebelum sampai ke Uhud, sebagian dari pasukan yang ikut Nabi ternyata desersi, meninggalkan pasukan Nabi. Bahkan memprovokasi sebagiannya supaya terpisah dari pasukannya Nabi SAW. Jadi perang Uhud itu ada yang serius ingin ikut, ya, beribadah dalam konteks agama jihad untuk mempertahankan diri dari serangan, ya, dan sekaligus mempertahankan tanah yang dipijak. Jadi orang Islam itu berjuang membela tempat yang dipijak, membela negara dalam konteks kenegaraan, niatnya tetap lillah. Niatnya tetap apa? Lillah. Jadi kalau ada satu negeri ada orang Islamnya, itu berbahagialah negeri itu, karena pasti terjaga. Karena dalam Islam itu ada doktrin mencintai tempat yang dipijak, doktrin mencintai bangsa negara yang dipijak, dan niatnya itu lillah. Makanya para pejuang kita, ya, ketika negara dalam bahaya keluar berjihad dan niatnya karena Allah, dan terjaga negara itu. Jadi ada yang memang serius untuk ibadah, ada yang kedua hanya ingin melihat dan membuktikan kebenaran yang terjadi di perang Badar. Ya, karena perang Badar itu kan luar biasa, 300 lawan 1000 orang kurang lebih, dan meraih kemenangan yang gemilang. Yang ketiga itu hanya sekedar untuk memprovokasi supaya pasukan terpecah. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga sampai di tengah jalan, dari rombongan Nabi itu yang akan berangkat, yang sudah siap-siap, dari sekitar 1000 orang melawan 10.000 nantinya, ya. Apa yang terjadi? Sepertiganya itu diprovokasi Abdullah bin Ubay bin Salul untuk desersi, meninggalkan pasukan Nabi dan keluar. Ya, makanya sebagian goncang, ada yang mengatakan, maaf, ya, wah ini kita kalau habis begini pasukan akan dihabisi, kalah kita, dan Madinah akan diserang lulu lantak. Maka sebagian mengatakan, sudah, kita harus sekarang berkoalisi saja, bergabung minta pertolongan ke kekuatan Yahudi, kan masih ada di Khaybar, masih ada beberapa tempat, masih kuat. Yang lain mengatakan kita minta bantuan ke Romawi, ya, ya, ke Nasara pada saat itu, karena takutnya nanti ini kalah, Madinah hancur. Maka saatlah turun Al-Maidah ayat 51 itu, ya, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ya, kalau kamu memang beriman, buktikan keimanan kamu, membela tanah air kamu. Ya, itu doktrin tanah air itu luar biasa di situ. Jangan karena kemudian Anda melihat pasukan besar, Anda, bangsa yang Anda hidup di situ, makan di situ, beraktivitas di situ, tiba-tiba Anda tinggalkan, bergabung dengan kelompok lain, bangsa lain. Ya, makanya berbahagialah jadi muslim, negaranya mesti bangga, mesti bahagia, karena pasti kalau sudah muslim itu cinta tanah air. Sudah pasti itu. Ya, kata Allah, pertahankan sampai titik akhirmu. Di situ ada pahala dan niatkan karena Allah, itulah jihad namanya. Itulah jihad. Maka yang terpisah itu kemudian keluar, tersisa pasukan, ya, selebihnya 600 sampai 700 orang. Nabi atur tuh. Ini pasukan pemanah Jabarumat. Nanti yang main ke Madinah diperkenalkan oleh pembimbingnya. Ini Jabarumat. Nanti datangnya lewat sini. Khalid mengatur strategi dari pasukan-pasukan dari Makkah tuh begini. Pertarungannya berada di tengah-tengah begini. Bayangkan antara memanah dengan kecepatan angin berapa knot tuh sampai di situ. Ya, dan seterusnya.
Maka secara singkat apa yang terjadi? Karena tidak disiplin, menyalahi kemudian ketentuan Nabi, tidak disiplin dengan aturan, singkatnya ya kalah pada masa itu, dan Allah izinkan untuk kalah. Padahal mudah bagi Allah untuk memenangkan itu semua. Tapi kenapa diizinkan kalah? Itulah hikmahnya turunnya ayat 154 sampai dengan tadi 156 yang kemudian dibacakan oleh imam kita. Kalau Anda lihat kepada ayat sebelumnya, kita akan lihat yang sangat luar biasa digambarkan oleh Quran. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Ya, ketika kalian itu tidak disiplin, padahal Nabi manggil-manggil saat diserang, bahkan ada yang lari tunggang langgang, ada yang ngejar ghanimah, ternyata dikerjai oleh Khalid pada masa itu, sampai-sampai Rasul tidak didengar, gak nengok sama sekali, pergi. Sampai dengan izin Allah dikalahkan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ternyata izin untuk mengalahkan itu dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang melanggar aturan itu, tujuan besarnya itu memberikan pesan kepada umat muslim dua hal. Satu, seringkali dalam sesuatu yang tidak ideal yang kita dapati, bukan hanya perang Uhud, mungkin di rumah tangga, ini poinnya, mungkin di kantor, mungkin di kampus, mungkin di pekerjaan, ada sesuatu yang tidak ideal, yang kadang-kadang kita rasakan tidak ingin terjadi. Ya, kekacauan misalnya di kantor, sesuatu yang kurang baik terjadi melahirkan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga, suatu perselisihan di kampus dan sebagainya di kehidupan sekitaran kita. Nah, jika itu terjadi dan Allah izinkan terjadi, sebetulnya bukan ingin menjadikan kita sulit mendapati itu semua. Tapi poin besarnya satu, untuk mempelajari kekurangan-kekurangan itu supaya diperbaiki. Itu poinnya. Orang yang mampu mengambil pelajaran dari sebuah kekurangan, maka dia akan mendapatkan energi lebih besar lagi dari perjuangan itu untuk mengatasinya, sehingga dia mendapatkan peluang kesuksesan yang lebih besar dibandingkan tidak adanya peristiwa itu. Makanya di Eropa, di Barat, itu seringkali perusahaan-perusahaan bikin studi kasus, ya, membuat persoalan, membuat persoalan supaya meningkatkan lagi kualitas ilmunya, kualitas karyanya, dedikasinya, sehingga mereka kemudian setelah itu bisa mendapatkan proyek yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu kita punya ayatnya. Yang kedua, kita bisa memitigasi dan memetakan lingkungan sekitaran. Mana orang-orang yang benar, mana orang bermasalah, masalahnya apa. Setelah mengetahui semuanya dan petanya ada, maka lebih mudah untuk mengatasinya. Maka itulah kemudian turun ayat 154 untuk menyampaikan, ya, thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Maka setelah peristiwa itu terjadi, Nabi diberikan oleh Allah gambaran, nih yang selama ini kelihatan mendukung engkau ternyata ada yang munafik. Ini ternyata yang meninggalkan engkau di lapangan. Ini ternyata ada yang menyusun rencana untuk menyulitkan, bahkan supaya engkau terjebak dalam keburukan, dan dia ternyata berasumsi untuk, ya, dan berharap, berobsesi untuk mengambil kedudukan yang dia rasakan diambil olehmu. Selama ini begitu. Selama ini belum nampak. Tapi dengan perang Uhud terlihat sesuatu yang membahayakan yang sebelumnya belum tampak. Ya, maka jika terjadi kejadian-kejadian sekitaran kita itu, jangan langsung dihukumi dengan sesuatu yang mohon maaf sekali membuat kita lebih lemah. Petakan. Rencanakan, lihat, setelah itu perbaiki. Jelas sampai sini? Baik. Dan yang terakhir, ini yang paling indah. Ada dua bagian. Bila ada dari orang-orang salah itu yang diketahui kemudian ingin kembali, maka maafkan. Jadi selalu memberi peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya menjadi soleh. Ya, bukankah di ayat 155-nya itu sebelum 156, ya, Allah mengatakan di ujungnya, wallahu ghafurun halim. Kalau ada di antara mereka yang pernah meninggalkan Muhammad SAW, ya, karena ketidaktahuannya ingin mencelamu, meninggalkanmu, kemudian minta maaf, minta ampun, maka ampuni, maafkan, seperti Allah telah memaafkannya. Jelas. Kadang-kadang sekitaran ada karyawan berbuat salah, di rumah tangga ada pasangan berbuat salah, ada anak berbuat salah. Terkadang kesalahan itu tidak diniatkan untuk melakukan salah, tapi karena tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu itu bukan dimarahi. Orang yang tidak tahu itu, mohon maaf, bukan direndahkan, tapi diberikan pengetahuan supaya dia mengerti dan dimaafkan kesalahannya. Jelas sampai sini? Baik.
Yang terakhir di ayat 156-nya, dan sekalipun setelah peristiwa itu masih ada yang konsisten dengan keburukannya, dia masih mengejek, masih mengolok-olok, abaikan saja. Karena mencela yang sudah tercela itu hanya buang-buang energi saja. Jelas?